Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Arif Firmansyah, mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro tingkat 2016. Membuat video ini sebagai sarana presentasi skripsi online untuk syarat ujian skripsi online. Skripsi yang saya kerjakan berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring Tetes Infus berbasis Internet of Things menggunakan NodeMCU ESP8266 dan sensor inframerah. Latar belakang diambilnya judul penelitian tersebut adalah yang pertama, untuk menerapkan Internet of Things dalam bidang kesehatan. Kemudian, yang kedua, di sebagian instansi kesehatan, proses pengawasan gangguan tetes infus masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, adanya alat monitoring gangguan tetes infus yang dapat diakses secara real time dapat meringankan tugas perawat. Hal tersebut juga menjadi latar belakang ketiga dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana membuat sistem monitoring gangguan tetes infus pasien secara real time. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengembangkan prototipe alat monitoring tetes infus dengan NodeMCU ESP8266 dan sensor inframerah. Yang kedua, mengembangkan aplikasi web alat monitoring tetes infus sebagai sarana notifikasi gangguan tetes infus. Kemudian ruang lingkup atau batasan pada penelitian ini: 1. Alat dirangkai menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai microcontroller sekaligus perangkat yang dapat terhubung ke dalam jaringan internet. 2. Sensor inframerah digunakan sebagai perangkat yang dapat membaca tetes cairan infus pada drip chamber set infus. 3. Alat yang dihasilkan berupa prototipe yang dapat mendeteksi gangguan tetes infus, yaitu ketika tetes infus berhenti. 4. Alat monitoring tetes infus dibagi menjadi dua komponen, yaitu perangkat keras alat monitoring dan web sebagai media pengawasan serta notifikasi secara real time. Yang kelima, pengembangan web dilakukan dengan metode REPL, dengan fase yang dilakukan hanya mencakup requirements, analisis, design, implementation, dan testing. Untuk metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, menentukan arsitektur sistem. Pada tahap ini didapatkan dua komponen, yaitu web application dan perangkat alat monitoring tetes infus. Kemudian tahap kedua, melakukan perencanaan pengembangan web application. Tahap ini terdiri dari tiga fase, yaitu requirement, analisis, dan design. Tahap ketiga, melakukan perencanaan pengembangan alat, yang terdiri dari beberapa fase, yaitu melakukan perancangan alat, menyusun algoritma, dan merencanakan pengujian. Tahap keempat, melakukan implementasi alat. Implementasi yang dilakukan terdiri dari merangkai alat sesuai perencanaan dan menyusun kode alat sesuai dengan algoritma yang dibuat. Lalu tahap kelima, yaitu melakukan pengujian alat. Tahap keenam, melakukan implementasi web application, yaitu tahap untuk merealisasikan kode untuk web serta menyusun konten tampilan web. Kemudian terakhir, tahap ketujuh, melakukan pengujian web application. Tahap implementasi serta pengujian kedua komponen dilakukan secara terpisah karena komponen-komponen tersebut tidak secara langsung terhubung. Arsitektur dari alat monitoring tetes infus menggunakan NodeMCU ESP8266 dan sensor inframerah terdiri dari dua komponen, yaitu web application dan perangkat alat monitoring tetes infus. Kedua komponen tersebut dihubungkan oleh platform Firebase dengan salah satu fungsinya sebagai tempat penyimpanan atau database menggunakan aplikasinya, yaitu Firebase Real-Time Database. Komponen-komponen penyusun juga harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat menjalankan fungsinya. Web application berjalan di dalam Firebase Cloud Hosting yang merupakan salah satu aplikasi dari platform Firebase untuk menyimpan website. Aplikasi lain dari platform Firebase yang digunakan yaitu Firebase Authentication yang berguna untuk melakukan pengelolaan user pada komponen web application. Web application dikembangkan dengan merujuk pada metode REPL dari Mike O. Doherty dengan mengambil 5 fase, yaitu requirement,
analisis, desain, implementation, dan testing. 3 fase pertama merupakan fase yang dilakukan pada tahap perencanaan pengembangan web application. Untuk fase implementation berada pada tahap implementasi web application, sedangkan fase testing berada pada tahap pengujian web. Fase requirement terdiri dari beberapa proses, yaitu menentukan aktor, menentukan use case, sampai membuat sketsa antarmuka pengguna. Kemudian untuk fase analisis terdiri dari 2 proses, yaitu membuat class diagram dan membuat communication diagram. Untuk fase desain juga terdiri dari 2 proses, yaitu membuat deployment diagram dan menentukan skema basis data. Dari tahap perencanaan dihasilkan beberapa artefak yang digunakan sebagai dasar pengembangan web. Salah satunya adalah use case dari fase requirement. Use case untuk komponen web application terdiri dari 8 butir use case untuk aktor user atau pengguna yang juga merupakan satu-satunya aktor pada web ini. 8 use case tersebut diantaranya adalah user dapat melakukan register, user dapat melakukan login, user dapat logout dari web, user dapat melihat daftar pasien, user dapat menambah data pasien, user dapat menghapus data pasien, user dapat mengubah data pasien, dan user dapat menerima notifikasi jika terdapat gangguan tetes infus. Pada proses perencanaan pengembangan alat, terdapat 3 fase yang dilakukan, yaitu melakukan perancangan perangkat keras alat monitoring tetes infus, menyusun gambaran umum algoritma untuk alat, dan merencanakan pengujian. Alat monitoring tetes infus tersusun dari NodeMCU SP8266 sebagai microcontroller, modul sensor inframerah, dan sebuah LED. Modul sensor inframerah digunakan untuk menangkap data ada atau tidaknya tetesan infus pada drip chamber. NodeMCU SP8266 digunakan karena microcontroller ini memiliki keunggulan, yaitu memiliki solusi yang lengkap untuk terkoneksi dengan Wi-Fi. Kemudian sensor inframerah digunakan karena memiliki keunggulan dalam pembacaan tetes infus, antara lain akurasi yang cukup tinggi, harga yang terjangkau, dan tidak mempengaruhi cairan infus. Alat monitoring tetes infus tersebut dirancang dengan wadah yang dapat digantungkan pada kantong infus dan drip chamber infus. Kemudian hasil implementasi alat sesuai yang telah direncanakan adalah sebagai berikut. Microcontroller NodeMCU SP8266 ditempatkan pada wadah kain yang menggantung pada kantung infus. Sedangkan modul sensor inframerah terletak menggantung pada drip chamber infus dan dihubungkan oleh kabel jumper ke microcontroller. Untuk sumber catu daya digunakan kabel USB yang terkoneksi pada port NodeMCU dan adaptor dengan output 5 volt 2,5 ampere. Alat monitoring tetes infus akan menganggap tetes infus normal ketika sensor berhasil mendeteksi adanya tetesan dalam 10 detik, untuk kemudian mengirimkan nilai normal ke database. Jika dalam 10 detik tidak terbaca tetesan sama sekali, maka alat akan menganggap terjadi gangguan pada tetes infus dan mengirimkan nilai terdapat gangguan ke database. Untuk implementasi web application dihasilkan, yang pertama, source code yang disusun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan framework React.js. Yang kedua, database dengan aplikasi Firebase Real-Time Database. Yang ketiga, antarmuka pengguna yang disusun sesuai sketsa yang dibuat. Kemudian, lanjut ke demo web apps. Berikut merupakan tampilan halaman login web monitoring infus. Di sini terdapat form login yang berisi input email dan input password, serta terdapat register button atau di sini tombol buat akun yang digunakan untuk melakukan register atau pendaftaran oleh user. Di sini akan dicoba untuk membuat akun atau proses registrasi. Di sini jika password tidak diisikan ataupun email kosong, password kosong, atau email tidak sesuai dengan format penulisan email, akan ditampilkan notifikasi. Di sini akan saya isikan password.
123. Kemudian jika user berhasil melakukan pendaftaran atau registrasi, user akan dialihkan ke halaman dashboard. Halaman ini merupakan halaman awal ketika user berhasil login atau berhasil melakukan proses pendaftaran. Untuk melakukan penambahan data dapat dilakukan dengan tombol tambah data. Di sini akan dicoba ditambahkan satu record data pasien. Untuk input atau masukan ruang, di sini web aplikasi monitoring Infus hanya dapat membaca data dari database Firebase real-time database, sehingga data yang ditampilkan merupakan data tetap dan tidak dapat diubah oleh user. Pengubahan data ruang atau data ini hanya dapat dilakukan secara manual melalui konsol Firebase. Kemudian menambahkan data alat. Data alat memiliki sifat seperti data ruang, hanya dapat ditambahkan secara manual melalui konsol Firebase atau pada saat penambahan node atau alat monitoring baru. Tambah data. Ketika data berhasil ditambahkan, tabel data pasien akan secara otomatis terupdate dengan data yang berhasil ditambahkan. Pada kolom aksi terdapat dua tombol. Yang pertama ada tombol edit dan tombol hapus. Tombol edit di sini berfungsi untuk mengubah data pasien. Sini akan dicoba untuk mengubah pasien. Data yang telah berhasil diedit akan secara otomatis ditampilkan pada tabel data pasien. Kemudian halaman berikutnya terdapat pada web aplikasi monitoring Infus ini adalah halaman menu. Di sini merupakan halaman untuk menaruh fungsi-fungsi lain, seperti di sini hanya terdapat fungsi logout. Jika user berhasil logout atau keluar dari season web apps, user akan diarahkan ke halaman login. Kemudian untuk hapus data, data di sini digunakan untuk menghapus data pasien yang telah tidak dirawat atau sudah tidak menggunakan alat monitoring Infus. Data yang berhasil dihapus akan secara otomatis hilang dari tabel data pasien. Kemudian untuk notifikasi gangguan Infus akan dicoba dilakukan dengan mengganti nilai pada database. Di sini pasien menggunakan alat dengan ID node B. Pada database node B sudah diganti menjadi terdapat gangguan. Kemudian web apps monitoring Infus akan menampilkan notifikasi jika alat terdapat gangguan seperti pada berikut. Lalu berikut demo alat monitoring Infus menggunakan Node MCU SP8266 dan sensor inframerah. Berikut merupakan tampilan alat monitoring tetes Infus menggunakan Node MCU SP8266 dan sensor inframerah ketika telah berhasil terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi. Alat ini bekerja dengan mendeteksi ada atau tidaknya tetesan infus pada drip chamber menggunakan modul sensor inframerah. Alat monitoring tetes infus akan menganggap tetes infus normal ketika sensor berhasil mendeteksi adanya tetesan dalam waktu 10 detik untuk kemudian mengirimkan nilai normal ke database dan ditampilkan oleh aplikasi web. Jika dalam 10 detik tidak terbaca tetesan sama sekali, maka alat akan menganggap terjadi gangguan pada tetes infus dan mengirim nilai terdapat gangguan ke database dan ditampilkan oleh aplikasi web dalam bentuk notifikasi. Penentuan waktu yang digunakan yaitu 10 detik didasarkan pada penggunaan set infus makro dengan faktor tetes 20 ml pada penelitian ini. Infus set tersebut memiliki batas minimum kecepatan 6 TPM atau tetes per menit atau 1 tetes setiap 10 detik. Berikut akan ditampilkan demo alat ketika kondisi tetes infus normal. Pertama,
akan ditambahkan data pasien dengan kode alat not B. Kode ini merupakan ID alat sebagai pembeda. Karena tetes infus belum diatur, maka web akan menampilkan notifikasi gangguan infus. Ketika alat berhasil mendeteksi kondisi normal, maka web apps akan mengganti nilai terdapat gangguan pada kolom status infus menjadi nilai normal. Kemudian akan ditampilkan demo alat ketika terjadi gangguan infus, yaitu ketika tetes infus berhenti selama 10 detik. Setelah 10 detik tidak terbaca tetes infus, aplikasi web akan menampilkan notifikasi gangguan infus dengan keterangan pasien yang memakai alat tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu 1. Dihasilkan prototipe alat monitoring tetes infus berbasis Internet of Things menggunakan Node MCUSP 8266 dan sensor inframerah yang memiliki arsitektur sistem berupa web apps monitoring dan perangkat keras alat monitoring infus untuk memudahkan tugas perawat dalam mengawasi infus pasien. 2. Sensor inframerah dapat membaca tetesan infus dengan baik, yaitu dengan rata-rata tingkat akurasi sebesar 96,2%. Yang ketiga, prototipe alat monitoring tetes infus yang telah direalisasikan dapat memenuhi spesifikasi pengujian yang diharapkan, yaitu dapat mendeteksi ada atau tidaknya tetesan infus untuk kemudian dikirimkan ke web apps monitoring tetes infus secara real time. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.